Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi sharing parenting bersama Ayah Ronald dan Bunda Dewi. Ya, pada video kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu tentang bagaimana kita belajar mengetahui tahapan perkembangan anak. Nah, ini adalah topik yang menarik ya, Bunda ya. Karena apa? Karena beda tahapannya, akan beda perlakuannya, treatmentnya beda itu ya. Jangan misalnya mungkin anak kita sudah tumbuh dari anak kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, tapi treatmentnya masih sama saja. Atau misalnya mungkin anak 3 tahun, anak 6 tahun, anak 9 tahun, cara kita berkomunikasi juga tetap sama. Nah, oke, ini adalah topik yang menarik. So, pastikan teman-teman simak terus dan yuk kita belajar sama-sama. Oke Bun, misalnya mungkin boleh cerita itu, kira-kira yang namanya anak itu tahapan pertumbuhan seperti apa sih? Iya, jadi kalau misalkan pembagian ya secara umum, jadi secara umum anak itu dibagi ke dalam beberapa kategori dari segi usia. Jadi di kategori pertama adalah ketika dia berusia 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 6 tahun. Nah, di periode ini itu biasa kita kenal dengan istilah golden age. Golden age. Kemudian emas ya, umur emas. Ya. Kemudian setelah 0 sampai 6 tahun itu ada periode kedua dari 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12 tahun. Oke. Nah, dan yang ketiga ini kalau kita bicara periode umur ya, periode umur. Ya, anak ya. Nah, setelah 6 sampai 12 tahun ada yang klasifikasi atau kategori ketiga dia berusia 12 sampai 18 tahun. Nah, setelah itu kan kemudian anak-anak itu sudah dikategorikan menjadi orang dewasa. Oke, di atas 18 tahun itu sudah dewasa. Dia sudah bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, sehingga tidak heran kalau misalkan kita nonton film-film kebanyakan, ketika anak sudah berusia 18 tahun, dia tidak butuh persetujuan dari atau pendampingan dari orang lain untuk menentukan dia mau seperti apa. Nah, kembali ke tadi, jadi ada 3 tahapan kalau dilihat dari segi usia anak, yang ini juga kita butuh tahu apa treatment, apa tindakan, apa cara yang butuh kita berikan, kita lakukan pada anak di masing-masing kategori usia ini. Karena sekali lagi ketika anak berusia 0 tahun atau 3 bulan tidak mungkin sama treatmentnya ketika dia berusia 6 atau malah sudah berusia 12 tahun. Oke, dari ketiga tahapan berdasarkan usia tadi, yang mana yang paling penting untuk menjadi concern orang tua ya dalam mendidik, mengasuh dan membesarkan anak? Iya, dari 3 kategori itu ya seperti kita tahu, kita selalu punya prinsip bahwa yang awal adalah yang terpenting. Nah, sama halnya ketika kita akan bangun sebuah rumah atau bangunan, maka pondasinya adalah satu hal yang penting ya, tahapan awal yang kalau kita tidak dengan sengaja kemudian memperkirakan, merencanakan akan seberapa kuat fondasinya, akan kita rancang untuk berapa lantai kemudian bangunannya, maka rumah ini tidak akan kokoh. Ya, ibaratnya misalnya kita asal-asalan di dalam membangun fondasi. Setelah fondasinya terbangun, berdiri, kemudian kepikiran, saya pengen bikin bangunan di atasnya ini 2 tingkat, sementara fondasi yang kita siapkan hanya untuk tidak direncanakan untuk 2 tingkat. Nah, seperti itu. Maka dari ketiga kategori berdasarkan usia tadi, maka tahapan yang paling krusial adalah pada 0 sampai 6 tahun yang tadi saya bilang sebagai golden age dari anak. Oke. Nah, di usia 0 sampai 6 tahun apa sih sebenarnya yang terjadi dengan diri anak itu? Oke. Nah, di golden age, di periode emas anak ini ada banyak hal yang terjadi ya. Karena tadi kita bilang sebagai fondasi, maka di periode inilah kemudian dia mengumpulkan sebanyak mungkin pengalaman, sebanyak mungkin informasi, sebanyak mungkin hal yang kemudian akan dia olah dan dia gunakan sebagai modal dia masuk pada kategori-kategori usia selanjutnya. Ya. Nah, saya pengen share beberapa hal yang butuh saya angkat untuk jadi bahan diskusi dengan teman-teman sekalian di rumah. Itu ada 3 hal. Oke, ya, baik. Apa saja itu yang 3 hal? Yang pertama yang terjadi atau menjadi kebutuhan anak usia 0 sampai 6 tahun, pertama yang butuh sama-sama kita tahu ya, bahwa sistem berpikir otak
anak di periode 0 sampai 6 tahun itu ibarat sebuah spons yang biasa kita gunakan untuk ini ya, nyuci itu ya. Mencuci piring. Nah, karena semudah itu dia menyerap informasi tanpa kemudian dia berusaha banyak. Jadi layaknya sebuah spons itu kita taruh aja di atas air, maka dengan cepat dia bisa menyerap air yang ada itu. Nah, tanpa tahu kemudian apakah airnya ini layak untuk diserap atau tidak. Nah, kita akan bahas itu nanti lebih dalam, karena masih ada dua lagi. Yang pertama kan tadi kan dasarnya dulu ya. Otak anak itu sama seperti otak anak itu bekerja seperti spons, menyerap apa saja di sekitar dengan mudah. Atau bahasa kerennya adalah absorbent mind. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada periode sensitif yang dilalui anak yang kemudian menjadi kebutuhan anak pada usia 0 sampai 6 tahun. Nah, sensitifnya apa saja? Sensitif untuk bergerak, sensitif untuk berbicara, kemudian sensitif terhadap aturan-aturan. Dan yang ketiga adalah bagaimana si anak ini diajarkan untuk atau dibiarkan diberi kebebasan, tapi tetap dengan batasan. Diberi kebebasan, tapi dengan batasan. Jadi mereka akan belajar bahwa melakukan sesuatu itu bukan sesuatunya yang kemudian menjadi masalah, tapi bagaimana kemudian dia tahu kalau dia melakukan ini dampaknya akan ini, makanya biar tidak berakibat negatif bagi dia, ada hal yang kemudian harus jadi limitnya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman orang tua di rumah, bahwa kita harus sadari anak kita itu ketika dia lahir, dia memiliki otak yang cerdas ya, yang cemerlang ya, yang di fase 0 sampai 3 tahun tadi itu ibarat spons tuh. Jadi walaupun misalnya kita tidak secara sengaja mengajarkan dia, namun dengan apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, itu masuk semua ke dalam pikiran dia. Kemudian menjadi dasar, menjadi material yang akhirnya dia gunakan ketika dia mendampinginya di periode berikutnya itu. Nah, jadi misalnya contoh nih, kadang-kadang ada orang tua bilang, saya heran itu anak saya itu kok tidak pernah diajari bahasa Inggris, tapi kemudian dia bisa fasih berbahasa Inggris. Nah, kadang mungkin kita beranggapan ini anak jenius ya, ini hebatnya dari mana? Padahal sebenarnya yang terjadi adalah itu buah dari apa yang misalnya mungkin kita lakukan pada anak. Kita biarkan anak seharian di depan TV, nonton YouTube dengan bahasa pengantar bahasa asing tadi, maka setiap kata-kata yang didengarkan itu masuk ke dalam pikirannya dan kemudian otaknya memproses, mencari tahu artinya apa, sehingga ketika dia usia 3 sampai 6 tahun saat dia sudah bisa berbicara, kata-kata itu yang digunakan, yang dikeluarkan. Ya, itu yang pertama ya. Jadi bahwa pikiran anak itu sama seperti spons. Kemudian tadi bahwa anak-anak itu mereka sangat peka terhadap aturan, ya, terhadap pola-pola yang ada, dan itu akan sangat menentukan bagaimana reaksi mereka ataupun tingkah laku mereka dan apa yang mereka lakukan dengan sekitar. Nah, kadang gini, Bun, kita ngelihat misalnya ada anak yang suka tantrum atau suka misalnya mungkin ya lagi bad mood, itu ada pengaruh nggak karena tadi itu ada pola yang berubah dalam dirinya? Iya, jadi tadi ya di periode emas ini ada namanya sensitive period yang terjadi pada anak. Jadi anak itu sadar tidak sadar, atau kita sebagai orang tua yang sadar tidak sadar itu sebenarnya sedang menerapkan pola ke anak. Contoh misalkan biasanya dalam keseharian kita tidur ya paling terlambat adalah jam 9 malam. Jam 9 malam. Tapi ada satu kondisi ketika kita ada acara dan acaranya belum selesai, jam 9 malam kita belum bisa tidur. Itu lewat jam tidur kita. Termasuk si anak ini yang biasanya tidur, dia punya pola yang sama dengan kita. Dia kan tidur jam 9. Ketika jam 9 dia belum tidur, maka muncul ketidaknyamanan. Karena yang dia tahu tadi pola. Harusnya dia tahu jam 9 dia sudah tidur, tapi ketika jam 9 dia belum tidur, maka dia merasa tidak nyaman dan akhirnya muncullah protes dari dia yang dimunculkan lewat tantrum tadi. Mungkin saat itu si anak belum bisa dengan gamblang membahasakan, "Mama, bukankah kita sudah harus tidur saat ini?" Atau dia protes, tapi karena cara atau komunikasinya juga masih terbatas, maka yang keluar dari anak adalah pemberontakan lewat tadi menangis atau mungkin dia
memberontak ataupun dengan ya menangis sekencang-kencangnya sampai kemudian orang tuanya tahu oh ini sudah jam tidurnya, kita seharusnya sudah pulang dari tadi. Nah, itu contoh yang kemudian sensitif period dari anak yang ada di usia 0 sampai 6 tahun. Oke, nah baik teman-teman di rumah, jadi itu hal yang menarik ya untuk kita tahu itu pada dasarnya bahwa anak-anak kita ketika dia dilahirkan dan bertumbuh, maka ada periode-periode yang itu butuh kita perhatikan, dan setiap periode itu punya cara dan treatment yang spesifik yang butuh kita pelajari agar kemudian kita bisa memberikan yang tepat buat mereka. Ya, mungkin itu saja ya dulu video kita pada kesempatan kali ini. Di video selanjutnya kita akan mungkin bisa ya bahas lebih detail ya terkait dengan tadi itu tiga hal yang sering terjadi pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Oke ya, thank you sudah menyimak video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.